Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin memaparkan hasil makalah kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi Gunawan. NPM saya 2025 06006. Nama saya Muhammad Alfandi, NPM 20250601. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takwin, nomor NPM saya 2025 06003. Perkenalkan, nama saya Erni dengan no MPM 2025 06012. Saya akan menjelaskan poin-poin yang mudah dipahami dari definisi ringkasan. Definisi ringkasan adalah penyajian kembali suatu teks secara singkat, padat, dan jelas, sambil tetap mempertahankan gagasan utama teks hasilnya. Tujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi pokok bacaan tanpa harus membaca seluruh teks lengkap. Proses menulis kembali teks dengan bahasa sendiri setelah mengidentifikasi ide-ide pokok dan menghilangkan penjelasan tambahan tanpa mengubah makna asli. Jenis-jenis ringkasan. Ringkasan deskriptif menyajikan gambaran umum tentang isi dan struktur teks tanpa penilaian atau komentar pribadi. Contoh, ringkasan isi bab per bab buku pelajaran. Ringkasan informasional menitik beratkan pada penyampaian fakta dan informasi penting objektif yang sering digunakan untuk teks ilmiah atau laporan. Contoh ringkasan hasil penelitian, metode hasil kesimpulan. Ringkasan evaluasi menjelaskan isi dan menyertakan pandangan, tanggapan singkat, penulisan sikap kritis terhadap teks yang diringkas. Contoh ringkasan artikel ilmiah disertai komentar tentang kelebihan dan kekurangan ringkasan. Abstrak, bentuk yang sangat singkat dan berisi inti keseluruhan tulisan, tujuan metode, hasil, dan kesimpulan. Ditempatkan di awal karya ilmiah. Contoh abstrak dalam skripsi atau artikel jurnal. Ringkasan parafrase disusun dengan mengubah struktur kalimat dengan gaya bahasa, menggunakan bahasa sendiri tanpa mengubah makna agar lebih mudah dipahami. Definisi resensi. Definisi kegiatan menilai dan mengulas dan memberikan tanggapan terhadap sebuah karya, buku, film, dan lain-lain. Tujuan memberikan gambaran umum dan penilaian mengenai isi dan kualitas karya tersebut. Isi resensi tidak hanya merangkum isi tetapi juga menyertakan analisis kritik dan apresiasi yang didukung oleh alasan logis dan objektif. Fungsi membantu pembaca lain memahami kelebihan, kekurangan, dan nilai karya untuk menentukan kelayakan karya tersebut. Jenis-jenis resensi. Resensi informatif berisi penjelasan singkat dan padat mengenai isi karya tanpa banyak pendapat pribadi penulis. Tujuannya hanya memberikan gambaran umum. Contoh, ulasan buku pelajaran yang menjelaskan isi bab secara ringkas. Sekian. 1. Deskriptif, uraian detail isi karya. 2. Kritis, analisis mendalam, evaluasi kelebihan dan kekurangan. Populer, yaitu santai, komunikatif, dan rekomendasi umum. 4. Akademik, fokus, substansi ilmiah, metode, dan kontribusi. Perbedaan ringkasan dan resensi adalah: ringkasan adalah menyajikan isi teks
singkat, dan padat. Sedangkan resensi adalah mengulas, menilai, dan memberikan tanggapan kritis. Tujuan ringkasan dan resensi adalah ringkasan permudah pemahaman inti bacaan. Sedangkan resensi berpenilaian, apresiasi, rekomendasi. Isi ringkasan dan resensi yaitu ringkasan, ide pokok, gagasan utama, intisari. Resensi, ringkasan isi, analisis, penilaian, dan tanggapan. Sifat adalah ringkasan adalah objektif, sedangkan resensi adalah subjektif. Gayanya adalah ringkasan yaitu singkat dan padat. Resensi panjang, analisis, argumentatif. Persamaan: 1. Hasil membaca dan memahami karya. 2. Sampaikan isi pokok. 3. Butuh analisis dan pemahaman. 4. Tuntut ketepatan bahasa. 5. Alat pengembangan berpikir kritis. Dan cara membuat ringkasan efektif. 1. Paham teks menyeluruh. 2. Tentukan ide pokok. 3. Tulis ulang dengan bahasa sendiri. 4. Gunakan kalimat singkat, padat, dan jelas. Saya akan membahas tentang cara pembuatan resensi efektif. Itu ada 6. Yang pertama itu pahami karya, dan yang kedua catat informasi bibliografis, dan yang ketiga tulis ringkasan singkat, dan yang keempat berikan analisis kritis, dan yang kelima berikan rekomendasi, dan yang terakhir itu gunakan bahasa efektif. Dan isi ringkasan ini mudah dipahami, singkat, dan akurat. Unsur resensi subjektifnya itu adalah analisis kritis, evaluasi, dan rekomendasi. Contoh ringkasan artikel pengaruh pendidikan karakter positif terhadap perilaku sosial siswa SD. Dan analisis ringkasan artikel itu pentingnya pendidikan karakter dalam membentuk perilaku sosial positif, dan informasi objektif dan sistematis. Contoh resensi buku yaitu filosofi dan teras, dan buku memperkenalkan stoikisme. Kelebihan yaitu konsep sederhana relevan, itu contoh konkret. Kekurangan yaitu kurang mendalam, contoh terlalu sederhana. Kesimpulan yaitu bermanfaat untuk belajar stoikisme. Assalamualaikum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu etika membuat ringkasan dan resensi. Yang pertama, bersikap jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, hargai karya asli, hindari menyalin tanpa izin, plagiarisme. Yang ketiga, gunakan bahasa sendiri, parafrase. Yang keempat, objektif berdasar fakta, hindari bias. Yang kelima, penulis wajib menyampaikan isi benar dan jelas bagi pembaca. Manfaat akademi: mahasiswa memahami materi, peneliti meninjau hasil cepat, profesional membantu bisnis, hukum, dan jurnalisme. Guru menyusun pelajaran, siswa melatih pemahaman dan menulis. Keterampilan dan tantangan. Keterampilan membaca aktif, berpikir kritis, menulis efektif, mengatur ide. Tantangan: materi sulit, waktu terbatas, menjaga objektivitas, sumber terbatas. Solusi: baca bertahap,
catat poin penting, atur waktu. Contoh dan format. Ringkasan baik, singkat, ide utama, bahasa sendiri. Resensi baik, analisis logis dan objektif. Format. Ringkasan eksekutif, summary bisnis, abstrak jurnal, resensi panjang ilmiah atau singkat media. Kesimpulan dan saran. Ringkasan dan resensi melatih berpikir kritis, analitis, dan jujur. Mahasiswa perlu aktif membuatnya agar berwawasan luas, objektif, dan menghargai perbedaan pandangan. Sekianlah materi yang sempat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.